Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan ini akan diberi judul memberi lebih. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagian besar pembaca Alkitab masa kini punya dasar kuat untuk berkata bahwa peristiwa sambutan penduduk Yerusalem kepada Yesus sebagai peristiwa yang patut dicemooh. Sebab mereka yang menyambut Yesus dengan gegap gempita itu ternyata juga menjadi orang-orang yang ambil bagian dalam penyaliban Yesus. Tetapi apakah benar sudah tidak ada lagi hal yang patut diteladani dari peristiwa ini? Jawabannya ada, saudaraku. Hal ini terlihat dalam ayat kedua hingga ayat yang ke-8. Ketika Yesus mengutus 2 orang murid-muridnya masuk ke sebuah desa untuk mengambil seekor keledai betina dan anaknya. Lalu dalam ayat ke-6 dikisahkan, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Tanpa berpikir panjang, secara spontanitas, kedua murid itu pergi ke desa itu dan melakukan seperti yang diperintahkan Yesus. Mereka tidak takut kalau kemudian orang menganggap mereka berdua sedang mencuri keledai, bahkan mengeroyok mereka kelak. Dan lebih hebatnya lagi, saudaraku, menurut ayatnya yang ke-7, kedua murid itu membuka jubah bagian luar yang sedang mereka pakai, lalu mengalasi punggung keledai itu sebagai pelana sebelum Yesus naik dan menunggangi keledai itu. Inilah yang dimaksud dengan memberi lebih kepada Tuhan. Walau terlalu kecil dan sederhana, tetapi jangan sungkan untuk melakukannya bagi Tuhan, saudaraku. Tentu saja, bagi Tuhan, pertimbangan untuk rugi harus dikebelakangkan. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus pun telah lebih dahulu memberi lebih kepada kita. Ketika ia rela berkorban di kayu salib, ia menyerahkan dirinya, nyawanya, darahnya, bahkan seluruh eksistensinya demi menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Memberi kepada Tuhan untuk menunjang pekerjaan pelayanan Tuhan jangan dibatasi hanya sampai pada pujian kita di setiap ibadah kita. Jangan juga hanya terbatas pada uang persembahan kita. Jika itu untuk kemuliaan Tuhan, maka segala daya, pikiran, dan apapun yang kita miliki, persembahkanlah bagi Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kedua murid itu bisa memberi lebih kepada Tuhan Yesus, walau mungkin mereka juga belum benar-benar mengenal Yesus, sama seperti para penduduk Yerusalem yang beramai-ramai menyambut Yesus, padahal apa yang mereka pikirkan tentang Yesus berbeda dengan apa yang Yesus nyatakan melalui kehadirannya sebagai Mesias. Bukankah segala yang ada pada diri kita adalah milik Kristus? Bukankah karya keselamatannya sudah menjamin masa depan kita sehingga tidak lagi berakhir dalam liang kubur? Saudaraku, bersiaplah untuk senantiasa memberi diri kita seutuhnya, memberi secara lebih, karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh membutuhkannya. Kiranya Tuhan menolong menguatkan kita menjalani kehidupan ini, dan apapun yang terbaik boleh kita persembahkan bagi Dia sebagai respon kita atas kasih yang tiada berkesudahan. Terpujilah Kristus. Amin.